Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Baihaqi di sini ingin mempresentasikan sekaligus menjelaskan mengenai efektivitas pembelajaran daring matematika selama pandemi, yang mana guna untuk memenuhi proyek ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pembelajaran Matematika. Sebelum membahas mengenai apakah pembelajaran daring matematika itu efektif, saya ingin membahas sedikit mengenai pandemi COVID-19 di Indonesia. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang juga termasuk ke dalam bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 atau yang biasa kita sebut juga COVID-19, yang mana sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit yang disebabkan oleh COVID-19 ini adalah sindrom pernapasan akut berat. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, yang mana awal mulanya itu ada 2 orang yang terkonfirmasi tertular virus ini dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dan dengan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sebagai provinsi yang paling terpapar COVID-19. Sebagai tanggapan terhadap pandemi ini, beberapa wilayah mulai diberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau disebut PSBB. Lalu itu pada tahun 2020, lalu kebijakan tersebut diganti dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau disebut PPKM pada tahun 2021. Yang mana dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat ini berakibat sangat fatal terhadap roda kehidupan masyarakat itu sendiri. Seperti masalah ekonomi yang paling terasa dampaknya, karena hal ini menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Tersendatnya laju ekonomi mengakibatkan tertutupnya kebutuhan primer manusia untuk memenuhinya. Selanjutnya, pengaruh pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Tak terkecuali dalam bidang pendidikan, terkena juga akan kebijakan ini, yaitu pembatasan masyarakat. Keputusan pemerintah yang mendadak dengan meliburkan atau memindahkan proses pembelajaran dari sekolah menjadi di rumah atau daring, membuat kelimpungan banyak pihak. Ketidaksiapan sekolah melaksanakan pembelajaran daring menjadi faktor utama kekacauan dalam pembelajaran peserta didik. Ada beberapa kekurangan yang menjadi faktor terhadap efektivitas pembelajaran daring matematika selama pandemi. Yang pertama itu terbatasnya koneksi internet. Peserta didik yang tinggal di perkotaan rasanya tidak ada masalah tentang jaringan internet, tapi bagaimana dengan peserta didik lainnya yang tinggal di daerah pedesaan maupun wilayah 3T. Jaringan dan koneksi internet yang stabil masih sulit didapatkan pada daerah-daerah tersebut, sehingga bisa menghambat pelaksanaannya pembelajaran daring. Lalu yang kedua ada kurangnya sosialisasi dan interaksi. Belajar online atau daring dari rumah otomatis tidak akan terjadi interaksi langsung dengan pendidik maupun teman-teman. Selain itu juga peserta didik tidak belajar bagaimana caranya bersosialisasi dengan pendidik, teman, serta dengan lingkungan sekitar. Hal ini secara tidak langsung kurang mendukung pembentukan karakter si peserta didik. Dan yang ketiga di sini ada kesulitan dalam memahami materi. Tidak semua peserta didik mampu mengikuti materi pelajaran yang diberikan oleh sang pendidik secara daring. Hal ini dipengaruhi juga oleh tipe belajar yang dimiliki peserta didik itu sendiri. Beberapa peserta didik mungkin sudah bisa memahami materi yang diberikan lewat suara saja, namun ada juga peserta didik yang harus diberikan beberapa contoh secara visual agar mengerti apa yang dijelaskan oleh sang pendidik. Lanjut membahas mengenai di sini pembelajaran matematika. Matematika sendiri merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah yang dinilai sangat memegang peranan rasional, kritis, cermat, efektif, dan efisien.
Pentingnya peranan matematika juga terlihat pada pengaruhnya terhadap mata pelajaran lain. Contohnya seperti mata pelajaran geografi, yang mana dalam mata pelajaran itu konsep-konsep matematika digunakan untuk menghitung skala atau perbandingan dan juga untuk membuat peta, dan juga terhadap pelajaran fisika dan kimia. Sedangkan dalam kedua mata pelajaran ini, konsep-konsep matematika digunakan untuk mempermudah penamaan rumus-rumus yang dipelajari. Pembelajaran matematika ialah proses pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan terencana sehingga peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Sekarang kita masuk mengenai pembahasan efektivitas pembelajaran daring matematika. Pembelajaran matematika secara daring saat pandemi COVID-19 merupakan suatu tantangan yang memang harus kita hadapi. Pelaksanaan pembelajaran daring matematika mungkin bisa dibilang menjadi kurang efektivitasnya. Sebagaimana yang telah diketahui tadi, kekurangan dalam pembelajaran daring bisa menjadi faktor utama yang mempengaruhi ketidakefektifan berlangsungnya pembelajaran daring matematika. Selain itu, pembelajaran matematika ialah pelajaran yang materinya bisa dibilang sedikit sulit oleh beberapa peserta didik. Tentu saja pembelajaran yang bisa dibilang sulit ini harus adanya penjelasan dari sang pendidik langsung. Dengan dijadikannya pembelajaran secara daring, menjadikan berkurangnya interaksi antara peserta didik dengan pendidik, yang mana hal tersebut bisa memungkinkan peserta didik tidak dapat mudah memahami bahan materi yang diberikan oleh sang pendidik. Kita mengetahui setiap peserta didik pasti memiliki karakter dan sifat-sifat yang berbeda-beda. Ada peserta didik yang sekali melihat atau memerhatikan penjelasan yang dijelaskan oleh pendidik lewat daring, dia langsung mudah untuk mencerna dan memahami materi tersebut. Ada juga peserta didik yang dijelaskan materi, tetapi dia harus mengulang-ulang materi tersebut agar bisa memahami materinya. Dan juga ada lagi peserta didik yang sudah dijelaskan, sudah mengulang-ulang materi, tetapi dia belum bisa memahami materi yang telah dijelaskan. Dengan diberlakukannya pembelajaran daring ini menyebabkan peserta didik yang membutuhkan ekstra penjelasan langsung oleh pendidiknya menjadi tidak dapat memahami materi yang sedang dipelajari, dikarenakan sedikitnya interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Namun ada beberapa hal positif yang kita bisa ambil dari diadakannya pembelajaran daring ketika pandemi saat ini. Yang pertama itu, kita bisa sekaligus mencegah meningkatnya penyebaran COVID-19. Dengan diberlakukannya pembelajaran daring ini membantu meminimalisir penyebaran COVID-19, yang mana apabila pembelajaran masih dilakukan secara luring atau secara tatap muka, akan menyebabkan berkontaknya peserta didik yang satu dengan lainnya, begitu juga peserta didik dengan sang pendidik, di mana hal ini akan menimbulkan adanya penyebaran COVID-19. Lalu yang kedua, adanya peserta didik dapat menjadi pribadi yang mandiri. Maksud pribadi mandiri di sini yaitu ketika pembelajaran dilakukan secara daring, peserta didik itu bisa melatih karakter kemandiriannya dengan belajar memahami materi secara mandiri. Yang mana dengan belajar secara mandiri itu bisa menyebabkan peserta didik tersebut dapat belajar ketika tidak didampingi oleh pendidik dan juga tidak dibatasi oleh waktu belajar di sekolah ketika tatap muka. Dan berikut ialah kesimpulan mengenai efektivitasnya pembelajaran daring matematika selama pandemi COVID-19, yakni efektivitas pembelajaran daring matematika selama pandemi menurut saya lebih banyak kekurangannya dibandingkan dengan kelebihannya. Karena bagi saya, suatu pembelajaran akan terjadi apabila ada interaksi antara peserta didik dengan sang pendidik secara langsung atau secara tatap muka yang membuat peserta didik paham akan materi yang dijelaskan oleh pendidik. Mungkin itu saja penjelasan sekaligus presentasi saya mengenai efektivitas
efektivitas pembelajaran daring matematika selama pandemi COVID-19. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.